Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Sehat. Insyaallah kita akan mengadakan sesi konseling kelompok hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting untuk pengembangan diri kita, yaitu tentang kepercayaan diri. Jadi teman-teman, kepercayaan diri itu sangat berperan ya dalam membantu kita mencapai tujuan, menjalin hubungan yang baik dan menghadapi tantangan hidup. Nah, dalam sesi ini kita akan saling berbagi pengalaman, kemudian belajar bersama dan menemukan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kita masing-masing. Dan sebelum kita lanjutkan, saya minta teman-teman untuk mengikuti kata-kata saya. Kita akan menyepakati beberapa aturan bersama ya. Saya berjanji. saya berjanji. Kita saling menghargai. Kita saling menghargai Pendapat dan cerita satu sama lain. pendapat dan cerita satu sama lain. 2. Apa yang dibahas di sini bersifat rahasia. Apa yang dibahas di sini bersifat rahasia. Jadi tidak akan dibagikan keluar. Jadi tidak akan dibagikan keluar. 3. Jangan takut untuk berbicara. Jangan takut untuk berbicara. Ini adalah tempat yang aman untuk berbagi. Ini adalah tempat yang aman untuk berbagi. Apakah semua setuju dengan aturan ini? Setuju. Ya. Baik, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa dan bisa dipimpin oleh Mas Rafa. Mas Rafa silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita mulai dengan ice breaking ya. Jadi setiap orang tolong sebutkan nama kalian dan satu hal unik atau istimewa yang kalian miliki. Ini bisa berupa keterampilan, kebiasaan, atau apapun yang membuat kalian merasa bangga. Misalkan seperti ini ya. Saya Hartini, saya punya hal unik tentang diri saya, yaitu saya suka menjahit. Nah, saya suka menjahit berbagai macam pakaian. Dan saya senang sekali kalau misalkan jahitan saya tersebut itu dipakai pas dan sesuai. Seperti itu, silakan Mbak Tika. Nama saya Tika, keunikan saya adalah saya suka memasak dan saya pernah mencoba membuat resep sendiri. Memasak adalah cara saya menenangkan pikiran saya. Jadi Mbak Tika suka memasak ya. Mas Rafa silakan. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya suka berorganisasi di kampus. Di kampus saya ikut beberapa organisasi seperti BEM, himpunan, dan juga beberapa UKM. Saya bersemangat jika berkumpul bersama teman-teman dalam menyusun program, membuat program, dan melaksanakan program tersebut. Bagus sekali ya. Jadi Mas Rafa suka berorganisasi ya. Bagaimana dengan Mas Rosan? Baik, nama saya Rosan Marfan. Hal unik tentang saya adalah saya pandai menggambar, terutama ilustrasi karakter. Saya biasanya menggambar di waktu luang, dan itu membuat saya merasa bangga. Yes, bagus sekali Mas Rosan suka menggambar ya. Oke, terima kasih atas cerita kalian. Sekarang mari kita diskusikan pengalaman masing-masing tentang kepercayaan diri. Untuk yang pertanyaan pertama, itu kira-kira apa yang membuat kalian merasa percaya diri? Mbak Tika bisa berbagi? Saya merasa percaya diri kalau misalkan masakan saya itu dicoba dan dimakan oleh keluarga, saudara, teman, dan mereka itu bisa menghargai masakan saya. Menghargai ya? Ya. Iya. Kalau Mas Rafa bagaimana? Saya merasa percaya diri ketika saya berbicara dengan umum itu di depan teman-teman yang satu server dengan saya atau satu pendapat dengan saya. Kalau Mas Rosan bagaimana? Ada pengalaman tentang hal yang membuat percaya diri? Jadi saya merasa percaya diri ketika menggambar, terutama jika orang saya rasanya menyenangkan mengetahui apa yang saya buat dihargai. Jadi kalau misalkan apa yang digambar itu Baik, untuk pertanyaan yang kedua, itu
kira-kira apa hambatan terbesar yang kalian alami dalam membangun rasa percaya diri? Hambatan saya yaitu apabila saya khawatir jika masakan saya nggak enak, dan kadang saya membandingkan diri dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya. Gitu ya. Jadi kalau apa yang ketika masak ternyata nggak enak gitu ya. Iya. Jadi agak kurang percaya diri seperti itu ya. Iya. Kalau Mas Rafa bagaimana, ada pengalaman tentang ini? Oh, untuk pengalaman yang membuat saya tidak percaya diri itu, saya ketika berbicara di depan umum atau mengumumkan pendapat, saya tiba-tiba kehilangan kata-kata yang akan saya ucapkan atau ngeblank tiba-tiba. Oh, iya. Kalau untuk Mas Rosan bagaimana? Ada nggak pengalaman tentang tidak percaya diri? Ya, kadang saya ragu dengan hasil gambaran saya. Saya merasa ada orang lain yang lebih baik, jadi saya takut menurunkan karya saya. Ya, jadi merasa ragu kalau ada orang yang lebih baik ya. Tapi memang biasa seperti itu. Kalau untuk pemula hal seperti itu wajar. Nanti kalau ketika kita sudah semakin apa ya, punya banyak pengalaman, nanti akan bertambah kepercayaan diri kita. Baik teman-teman, terima kasih ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan latihan untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri kita. Pertama kita akan melakukan simulasi. Jadi setiap orang silakan berbicara di depan kelompok kecil ini selama 1 menit tentang sesuatu yang kalian kuasai atau kalian sukai. Setelah itu peserta lain akan memberikan feedback positif. Silakan yang pertama Mbak Tika. Halo, saya Tika. Saya ingin berbicara tentang memasak. Saya suka mencoba resep baru dan memasak membuat saya merasa kreatif. Salah satu masakan terbaik saya adalah nasi goreng dengan resep buatan sendiri. Mas apa sih, silahkan kasih feedback positif. Hebat sekali. Hebat sekali. Ya, apa ada yang mau diberikan feedback positifnya? Oke, cukup Mbak Tika, hebat. Oke. Terima kasih. Kemudian Mas Rafa silakan. Oke, dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafa dan saya suka berorganisasi. Berkumpul bersama teman-teman satu server membuat saya merasa bersemangat, dan suatu saat saya ingin menjadi seorang pembicara yang handal dan kompeten. Yes, sip. Mas Rafa hebat sekali. Insyaallah suatu saat Mas Rafa akan menjadi pembicara yang handal. Ya. Amin. Kemudian Mas Rosan silakan. Hai, nama saya Rosan. Hari ini saya ingin berbicara tentang hobi saya. Hobi saya yaitu menggambar. Saya suka menggambar karena itu membantu saya mengekspresikan perasaan. Saya sering menggambar karakter dari imajinasi saya, dan itu adalah cara saya menciptakan dunia sendiri. Yes, hebat sekali, keren itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan afirmasi diri ya. Jadi setiap orang tuliskan kalimat afirmasi yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Misalnya, saya mampu menghadapi tantangan, atau saya adalah pribadi yang berharga. Nah, silakan tuliskan di kertas dan bacakan secara bergantian. Silakan dituliskan. Ada pulpennya tadi, Pak Mas Rosan? Boleh bergantian ya. Oh, ada, silakan ditulis dulu. Oke, sudah dituliskan ya. Silakan peserta yang pertama bisa dimulai dari Mas Rosan untuk menyampaikan afirmasinya. Saya mampu menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Ya, saya mampu menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Mas Rafa silakan afirmasinya. Saya adalah pembicara yang handal dan kompeten. Insya Allah Mas Rafa adalah seorang pembicara yang handal dan kompeten. Mbak Tika silakan. Saya akan menjadi koki terbaik di dunia. Amin. Insyaallah ya. Sip, alhamdulillah. Bagus sekali ya. Jadi sekarang mari kita buat peta potensi diri kita. Tulis kekuatan atau kemampuan yang kalian miliki serta peluang apa saja yang bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu, ya. Nah, kemudian bisa ditulis ya nanti di sini ya, atau untuk kerjaan di rumah. Nanti kalian tulis apa saja kira-kira yang
kalian sukai untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kapan terakhir kali kalian merasa sukses? Silahkan ditulis juga. Itu panduan yang saya berikan tadi, silahkan ditulis. Nanti kalian tulis petanya ya, peta potensi diri. Kalian tulis yang pertama adalah apa yang paling kalian sukai untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kapan terakhir kali kalian merasa sukses? Ya. Baik, kita sudah sampai sesi yang terakhir ya teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingin kalian masing-masing menceritakan satu hal yang kalian pelajari hari ini. Bisa disampaikan ya refleksinya. Mas Rafa, silakan Mas Rafa sampaikan refleksinya. Pada forum ini, saya merasa lebih termotivasi untuk berorganisasi dan lebih percaya diri untuk mencoba lagi berbicara di depan halayak. Saya akan terus berusaha dan saya yakin suatu hari saya akan menjadi pembicara yang handal dan juga kompeten. Insya Allah ya Mas Rafa. Jadi merasa dengan sesi ini lebih mengeluarkan rasa percaya dirinya ya. Bagaimana Mas Rosan, silakan. Baik, pelajaran yang saya dapat adalah kepercayaan diri itu dimulai dari mengenali dan menghargai potensi diri sendiri. Saya merasa lebih percaya diri dengan kemampuan menggambar saya setelah mendengar dukungan dari teman-teman di sini. Iya sih. Ya Mas Rosan ya. Lebih percaya diri lagi. Mbak Tika bagaimana? Dari sesi ini saya menyadari bahwa saya tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Saya hanya perlu fokus pada apa yang saya sukai seperti memasak dan terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Iya sih ya. Alhamdulillah. Jadi semua merasa dengan sesi ini lebih mengeluarkan rasa percaya dirinya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kalau sesi konseling ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas keberanian kalian untuk berbagi dan mencoba hal baru. Saya sangat bangga melihat kalian ya, melihat usaha kalian. Dan sebagai tindak lanjut, saya ingin kalian menerapkan afirmasi diri yang sudah dibuat tadi ya. Itu setiap hari selama seminggu ke depan. Jadi setiap bangun tidur, kalian sebutkan afirmasi kalian tadi. Mas Rafa tadi adalah seorang pembicara yang handal ya. Mbak Tika menjadi koki terkenal di dunia. Mas Rosan menjadi pelukis yang terkenal ya, seperti itu. Baik, jika ada yang ingin berbicara lebih lanjut secara individu, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Baik ya, itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Sampai jumpa lagi dan tetap percaya diri. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.